Oke. Kita ikuti sekarang. Oke, Pak sudah, silakan dimulai. Oke, shalom, selamat malam semuanya, rekan-rekan, sahabat-sahabat terkasih, baik yang ada di Zoom maupun yang live by Facebook. Saya menyapa, selamat malam semuanya, dan kembali kita bertemu kembali di udara ya, di online untuk ibadah Miracle is Free. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama satukan hati kita bersatu di dalam doa, dan saya minta Pastor Daniel untuk pimpin kita di dalam doa pembuka. Pastor Daniel Fernando. Sudah di-unmute. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami akan memulai ibadah Miracle is Free Tuhan. Dalam Kau hadir, melawat, menjamah setiap kami, sehingga kami boleh lebih lagi mengalami anugerah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Mari saya persilakan untuk Cisanti untuk pimpin kita di dalam pujian penyembahan. Mari sama-sama kita akan mendengarkan pujian berikut ini, kita sama-sama menyembah Tuhan. peduli masa lalu.
yang mustahil bagimu, kuasamu rasaku berharap kini aku berserah pada setia sampai akhir hidup. Bagimu dan selalu berharap kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Panggilan ku kan setia sampai akhir hidup. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Silakan Bapak. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Malam hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti minggu yang lalu atau Kamis yang lalu, saya menjanjikan kita bahas tentang apakah kita ini layak enggak menolak vaksinasi. Bukan vaksinnya yang kita tolak, tetapi apakah kita ini menentang atau menolak vaksinasi COVID-19. Kita akan melihat dari dua sisi malam hari ini. Yang pertama, kita lihat dari sisi medisnya bagaimana. Lalu yang kedua, kita akan melihat juga dari telaah Alkitabnya, ya. Apakah itu semuanya memenuhi unsur Alkitabiah, ya. Karena ada berbagai macam tuduhan hari-hari ini. Berbagai macam hoak, ya. Dan juga mungkin mengatasnamakan para saintifik, mengatasnamakan para dokter dan seterusnya, ya. Dan mereka berkata bahwa vaksin COVID-19 ini di dalamnya mengandung gen antikris, ya. Dan orang-orang Kristen harus menolaknya, ya. Ada juga yang berkata bahwa vaksin COVID-19 ini juga mengandung enzim, namanya enzim luciferase, ya. Apakah benar seperti itu, saudara-saudara? Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya, karena kalau kita tidak belajar, kita tidak mengerti, ya, apakah hal-hal seperti itu adalah benar atau tidak, ya. Kita akan mempelajari dengan detail, saudara, supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, ya. Kalau kita tidak mau belajar, ya, kita tidak mengerti. Tetapi kalau dengan kita mau belajar, saya percaya, ya, belajar itu baik, dan Alkitab berkata orang yang mau belajar itu, ya, pasti dituntun oleh Tuhan, ya. Yang penting ada satu kerendahan hati, ya, ada kemauan untuk kita bersama-sama rendah hati dan menyelamatkan banyak orang, ya. Di samping kita juga diselamatkan. Itu sebabnya sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, saya minta dengan hormat Ibu Pendeta Ripka Hartini berdoa untuk firman Tuhan. Saya persilahkan Ibu berdoa. Di-unmute dulu, Bu, ya. Tolong di-unmute. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh datang bersama kepadamu malam hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan, mau belajar Tuhan,
apa yang menjadi isi hatimu menghadapi hari-hari pandemi ini ya Tuhan. Kami sebagai warga negara Indonesia, kami percaya tidak ada pemerintahan yang bukan berasal dari Tuhan. Apa yang sudah Engkau tetapkan, biarlah ini ya Tuhan menjadi pengertian buat kami yang akan dibahas oleh hamba-Mu Pak Pendeta Paulus. Tanamkan di dalam roh kami masing-masing. Buka hati pikiran kami supaya kami mengerti bagaimana seturut dengan firman-Mu mengenai vaksin. Dan hari-hari ini kami percaya Tuhan juga ada bersama kami, tidak pernah membiarkan dan tidak akan pernah memasukkan kami ke dalam pencobaan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Yang percaya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Ripka Hartini, dan sekali lagi teman-teman yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seperti Tuhan mengasihi kita, maka saat hari ini kita belajar bagaimana kita mengasihi orang lain ya. Mungkin di kantor saudara, mungkin di rumah, mungkin di lingkungan di mana kita berada. Hari-hari ini kita mendengar begitu banyak orang yang terpapar virus ya. Dan kalau kita melihat di media sosial, ada beberapa orang yang memang sering meledek ya. Gereja kok selalu ngomong virus ya. Pendeta kok selalu menakut-nakuti ya. Saya berkata bahwa kita tidak menakut-nakuti. Nah, bahkan justru kalau Anda melihat semuanya bahwa terutama di Indonesia, bagaimana kesadaran mereka untuk mengasihi orang lain dengan cara ya mereka tidak memakai masker, atau ada beberapa orang yang cuek dengan keadaan ini ya. Dan mereka berkata bahwa virus ini tidak ada, virus ini adalah bikinan pemerintah, virus ini sebetulnya adalah konspirasi ya. Saudara, saya mau berkata bahwa apapun namanya, mau konspirasi, mau siapa yang membikin atau itu alami, yang jelas sudah begitu amat sangat banyak ya orang-orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan kita, dan semestinya mereka masih bisa berkarya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ya Tuhan izinkan ya, kalau tidak diizinkan Tuhan, saya percaya tidak akan terjadi. Nah, maka itu setelah pandemi ini melanda dunia, apa yang kita kerjakan, saudara-saudara ya? Saya hanya mau memperingatkan bentuk kasih kita kepada orang lain adalah mari kita hidup sehat. Ya, dengan kita hidup sehat, dengan kita menuruti firman Tuhan, bentuk kasih itu maaf ya, bukan hanya kita membantu mereka yang kekurangan dengan sembako, lalu kita foto, lalu kita posting, dan kita berkata, oh ini kita sedang memberikan sesuatu. Saya mau berkata itu juga salah satu tindakan yang baik, saudara-saudara. Tetapi alangkah lebih indahnya kalau kita melengkapi kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan itu dengan sesuatu yang kita memiliki dasar kasih yang benar-benar ya. Dengan cara kita sehat, ya. Kalau kita sehat, maka orang di sekitar kita juga sehat, ya. Termasuk kita akan memahami, ya, bagaimana dan apa yang disebut dengan vaksin, ya. Tadi saya berkata dalam pembukaan, ya, ada banyak tuduhan-tuduhan. Mereka orang berkata bahwa vaksin ini mengandung enzim yang namanya enzim luciferase. Ada orang berkata, oh itu vaksin itu mengandung DNA 666. Apa seperti itu, saudara-saudara ya? Saya akan menayangkan satu video dan mudah-mudahan ini membantu kita semua karena terbatas waktu kita untuk menjelaskan secara medis ya. Maka biarlah orang medis saja yang menjelaskan secara detail. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi satu pengertian, dan setelah Dr. Tony ya menjelaskan kepada kita semuanya, maka nanti kita akan membahas dari sisi Alkitabnya. Mari kita akan mendengarkan bersama-sama berikut ini. Di luar Cina yang mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Apakah vaksin ini aman dan manjur untuk melindungi kita dari COVID-19 infection? Apakah efek samping dari vaksin ini? Ini adalah info-info penting yang kalian semua perlu tahu untuk dipertimbangkan sebelum kalian memutuskan untuk mendapatkan vaksin. Aku akan jawab semua pertanyaan ini langsung dari sumbernya. Hai, welcome to my channel Dr. Tony Setiobudi, Mount Elizabeth Hospital. Kalau Anda baru mengunjungi channel ini, jangan lupa subscribe. Aku akan terus membagikan info-info
tentang kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Info yang akan aku bagikan di sini berdasarkan dari uji klinis yang sudah diterbitkan di Scientific Journal. Ini lebih akurat dan bisa dipercaya dibanding dengan berita-berita yang kita dapatkan dari media. Berita dari media ini juga akurat, tetapi kadang-kadang tidak lengkap dan membuat kita berangan-angan. Dan seringkali diartikan negatif dan dibagikan atau disebarkan di sosial media yang akhirnya membuat semua orang panik, semua orang khawatir, gelisah. Sebelum aku jelaskan tentang hasil penelitian vaksin Sinovac ini, aku ingin jelaskan tentang vaksin Sinovac. Vaksin ini adalah tergolong inactivated virus vaccine, yang artinya yang diberikan adalah virus beneran yang sudah dibuat setengah mati dan tidak bisa lagi menyebabkan infeksi. Vaksin lain yang menggunakan virus beneran yang sudah setengah mati adalah vaksin hepatitis A, vaksin flu, dan vaksin polio. Nah, ini beda dengan vaksin seperti Pfizer-BioNTech atau Moderna yang menggunakan mRNA teknologi. Yang diberikan adalah potongan dari mRNA atau genetic code yang bertujuan untuk membuat atau memproduksi spike protein. Nah, tubuh kita meresponi dengan memproduksi antibodi untuk mengunci spike protein ini sehingga virus tidak lagi bisa masuk ke dalam sel tubuh kita dan menyebabkan infeksi. Ada dua hasil uji klinis dari vaksin Sinovac yang sudah diterbitkan di Scientific Journal. Mirip keduanya dan keduanya masih pada fase 1 dan 2. Nah, penelitian ini lebih lambat dibanding dengan penelitian vaksin Pfizer-BioNTech yang sudah memasuki fase ketiga dan sudah diterbitkan. Tentunya sekarang Sinovac juga memasuki fase ketiga, tetapi hasilnya belum dipublikasikan di Scientific Journal. Pada fase pertama dan kedua, jumlah partisipan kecil sekali. Fase ini digunakan untuk membuktikan bahwa vaksin ini aman dulu sebelum diberikan dalam jumlah yang lebih besar pada fase ketiga. Aku akan bahas salah satu dari dua hasil uji klinis ini. Paper ini berjudul Effect of an Inactivated Vaccine Against SARS-CoV-2 on Safety and Immunogenicity Outcomes, Interim Analysis of Two Randomized Clinical Trials. Ya, paper ini dipublikasikan di JAMA, Journal of American Medical Association, tanggal 13 Agustus 2020, beberapa bulan yang lalu. Pada fase pertama ada 96 partisipan, umurnya 19 sampai 59 tahun, orangnya sehat dan tidak punya penyakit kronis dan tidak pernah terkena infeksi COVID-19. Partisipan diberi placebo, obat kosong sebagai kontrol atau salah satu dari 3 dosis yang berbeda dari vaksin Sinovac. Dan dosis yang sama ini disuntikkan sebanyak 3 kali pada hari 0, hari 28, dan hari 56. Ini diberikan secara random, baik partisipan maupun mereka yang mengumpulkan data tidak tahu apa yang didapat oleh partisipan. Pada fase kedua ada 224 partisipan, umurnya sama 19 sampai 59, sehat, tidak ada penyakit kronis dan tidak pernah terkena infeksi COVID-19 sebelumnya. Partisipan diberikan placebo obat kosong sebagai kontrol atau vaksin 5 mikrogram per dosis yang diberikan secara random dan ini diberikan sebanyak 2 kali, jaraknya 14 hari atau 21 hari. Efek samping selama 7 hari setelah injeksi dimonitor. Keluhan yang paling banyak dikeluhkan adalah rasa nyeri di tempat injeksi sebanyak 2,4 sampai 25%.
Keluhan lain seperti rasa gatal, kulit merah, dan bengkak di tempat injeksi dikeluhkan sebanyak 1,2 sampai 4,2% dari partisipan. Terus keluhan sistemik seperti batuk, diare, rasa lelah, demam, pusing, muntah, mual, dan gatal. Ini dikeluhkan kurang dari 4,2% dari partisipan. Kalau dilihat dari efek samping, Sinovac vaksin ini sangat aman dan efek sampingnya rendah. Bahkan jauh lebih rendah dibanding dengan efek samping dari vaksin Pfizer-BioNTech. Efikasi dari vaksin Sinovac ini belum disebutkan dalam penelitian ini. Kalau kita dengar di berita seperti efikasi 50,4% di Brasil, 65% di Indonesia, dan 78% di Cina, ini adalah efikasi yang sudah disebutkan oleh media tetapi belum dipublikasikan dalam scientific journal. Yang dibuktikan pada penelitian ini adalah produksi antibodi terhadap COVID-19 meningkat setelah injeksi kedua. WHO menentukan 50% sebagai ambang batas dari efikasi vaksin yang bisa digunakan. Apa sih yang dimaksud dengan 50% efikasi? Saya kasih contoh, misalnya ada suatu komunitas, ini dibagi dua secara random, yang separuh dikasih vaksin dan separuh tidak dikasih vaksin. Misalnya yang tidak dikasih vaksin terjadi 100 kasus infeksi, dan yang dikasih vaksin ada 50 kasus infeksi. Jadi ada 50 pasien atau orang yang seharusnya kena infeksi, tapi gara-gara divaksin jadi tidak terkena infeksi. Ini artinya 50% efikasi. Pfizer-BioNTech COVID-19 vaksin mempunyai efikasi sebesar 95%. Ini artinya misalnya suatu komunitas dibagi menjadi dua secara random, yang separuh dikasih vaksin, separuh tidak dikasih vaksin. Ada 100 kasus infeksi di komunitas yang tidak dikasih vaksin, dan ada cuma 5 kasus infeksi pada komunitas yang sudah divaksin. Berarti ada 95 orang yang seharusnya terkena infeksi tidak terkena atau diselamatkan karena vaksin. Ini artinya 95% efikasi. Dari data yang sudah kita bahas di sini, dan misalnya Sinovac punya efikasi sebesar 50,4%. Ini yang paling rendah yang sudah pernah disebutkan di media. Apakah lebih baik divaksin atau tidak? Jawabannya adalah lebih baik divaksin dengan efikasi 50,4% dibanding tidak divaksin sama sekali. Kalau divaksin paling tidak ada 50% orang yang seharusnya terkena infeksi, ini jadi tidak terkena infeksi atau diselamatkan oleh karena vaksin. Jadi kesimpulannya, walaupun efikasi dari Sinovac vaksin ini tidak setinggi Pfizer-BioNTech vaksin, tetap lebih baik divaksin Sinovac daripada tidak divaksin sama sekali. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye. Mantap ya, kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya, puji Tuhan. Ya, jadi itu tadi adalah penjelasan seorang dokter ya, dokter belajar ya, jadi bukan mok cung ya. Mok cung itu ya, oh ini kira-kira sakitnya ini, bukan ya, tetapi dia belajar dan dia sudah mempresentasikan pengetahuannya kepada kita semua. Ya, saya berharap semoga, kalau firman Tuhan tidak boleh semoga, tetapi kalau pengetahuan Anda bisa reject ya, tetapi saya berharap semuanya kita mengerti bahwa ini yang kita hadapi hari-hari ini ya. Dan itu yang kita sebagai orang percaya, apa yang kita kerjakan ya. Bentuk kasihmu kepada sesama bagaimana ya.
Apakah Anda keluar rumah lalu tidak memakai masker dan Anda berkata, seperti tadi siang saya diskusi dengan seseorang dan dia berkata, oh yang penting Tuhan Pak, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Ya dengan wajahnya dia menyinari wajah saya. Ya, saya bilang caranya menyinari wajahmu apa dengan senter gitu. Ya, gimana caranya? Itu kan hanya spiritmu, itu kan hanya imanmu. Tapi bentuk detailnya bagaimana? Tetapi scientific itu menjelaskan kepada kita supaya kita ini berhati-hati ya. Dengan kita bertindak hati-hati dan tidak ceroboh, di samping Anda menyelamatkan nyawa sendiri, Anda juga menyelamatkan orang-orang di sekitar Anda. Paling tidak apa? Rumah tangga kita, orang-orang yang ada di rumah itu diselamatkan. Lalu orang-orang di luar rumah kita yang ketemu dengan kita. Buktinya sekarang rata-rata DKI ya, itu hampir rata-rata 2.000 sekian, 3.000-an. Penduduk DKI 11 juta. Ya katakanlah kalau setiap hari itu yang terinfeksi 2.000 ya. Lalu berapa hari untuk semuanya kena infeksi gitu saudara-saudara ya. Mari kita berpikir ya. Jadi jangan kita sebagai orang percaya lalu kita memiliki iman yang saya berkata iman kadrun, iman ngawur ya. Tapi mari kita memiliki sebuah dasar pengertian yang betul ya. Tadi Dokter Tony sudah menjelaskan kepada kita semuanya ya, walaupun saya belum minta izin, karena izin saya belum dijawab sama beliau untuk menayangkan videonya, tetapi ya besok biar Pastor Fendi untuk mentautkan linknya di media kita atau di channel kita di YouTube atau di Facebook supaya secara hukum kita juga aman begitu. Nah itu dari sisi scientific. Nah sekarang kita mau belajar ya dari sisi Alkitab ya. Kalau virus kita tidak usah lagi membahas, dan virus itu memang ada ya, virus itu memang ada, mau itu dibikin mau itu tidak dibikin ya, mau itu adalah konspirasi atau tidak konspirasi, itu sebetulnya bukan urusan kita ya. Yang menjadi urusan kita ini adalah mari kita menyelamatkan diri sendiri ya, lalu mari kita menyelamatkan orang-orang yang kita cintai ya. Nah kalau semua terselamatkan, saudara, bangsa negara kita ini ya ekonominya itu terjaga dengan baik ya, tentunya kita bisa berusaha dengan baik ya. Kalau kita melihat hari-hari ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mengeluh. Ya kenapa? Karena ya kita tahu ya tidak bisa maksimal bekerja. Berapa banyak orang yang sudah di PHK ya. Lalu kalau sudah di PHK lalu kita mau mengandalkan siapa? Ya, bukan hanya kita nangis-nangis lalu menyalahkan keadaan. Tapi kita mari memiliki hikmat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan ya. Sebentar. Saya akan baca. Ini panjang lebar di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ya ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27 ya. Tetapi tentunya saya tidak akan membaca semuanya ya. Saya akan membaca potong-potong saja supaya waktu kita tidak habis ya. Sekali lagi ya, kita harus memiliki hikmat. Jangan hikmat dipakai untuk ngawur, tetapi mari kita berhikmat benar-benar, kita menyelamatkan diri sendiri, ya, menyelamatkan orang lain. Artinya begini, selamat di dunia juga mati masuk surga. Kalau kita sudah menjaga baik-baik lalu kita diizinkan untuk terpapar infeksi, itu cerita lain. Ya, puji Tuhan. Ya, baca di sini, layakkah kita menolak vaksinasi COVID-19? Ini perspektif dan sikap terutama gereja kita ya, IHK Church atau IHK Ministry. Sikap kita bagaimana? Ya, di dalam Alkitab yang tadi saya sudah sebutkan ya, yaitu 1 Yohanes, sebentar ini kok belum muncul. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai yang ke-27 Alkitab berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir ya, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang sekarang telah bangkit ya. Maaf ya, saya ulangi. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir ya. Jadi waktu ini adalah waktu yang terakhir. Nanti kita akan lihat ya dari sisi penulisan Alkitab, yaitu Yohanes ini ditulis kapan ya. Dan dari jarak waktu Alkitab ditulis atau Yohanes menulis ini sampai hari ini udah berapa? Ya berapa tahun, berapa ribu tahun begitu ya. Nah, ayat yang kedua, ayat yang ke-19 dikatakan memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, maksudnya
dia Kristenan, gitu ya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Maksudnya termasuk pada kita itu ada pada bilangan orang yang percaya seperti kita, begitu ya. Lalu berikutnya ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama 23. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Ya, ingat, kita semua sudah menerima pengurapan yang kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan demikian, kamu semua mengetahuinya. Jangan hanya kita tahu lalu tidak memahami. 21, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dan dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal Bapa, ya, maaf. Dan dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak, ya. Saya mungkin sampai di sini dulu, ya. Nanti saudara bisa melihat ayat ini di rumahnya masing-masing, ya. Sekarang saya akan menutup, ya. Saya lebih baik kita bicara langsung supaya saya juga bisa melihat wajah saudara semuanya, ya, dan perhatikan semuanya. Saudara-saudara, jadi di dalam bacaan yang baru saja kita baca tadi, saudara-saudara, ya, dikatakan bahwa memang hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, ya. Banyak sekali pengajaran-pengajaran, banyak sekali tuduhan-tuduhan, ya. Banyak sekali, ya, satu orang-orang yang bukan pada bidangnya tetapi dia berbicara, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melemahkan iman anak-anak Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghancurkan. Perhatikan, ya. Kalau Tuhan datang, itu pasti memperbaiki yang tidak baik menjadi baik. Mengerti, katakan amin, ya. Tetapi kalau iblis datang, jadi perbedaannya Tuhan dan iblis itu seperti itu, ya. Jadi kalau Tuhan datang memperbaiki yang tidak baik jadi baik, yang baik tambah amat sangat baik. Tetapi iblis datang, Alkitab juga berkata, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Artinya apa? Menghancurkan yang sudah ada, ya, supaya manusia itu menjadi hancur sehingga hidupnya tidak selamat. Ya, itu ya, saudara, ya. Jadi kalau kita membahas tentang penulisan daripada Yohanes itu ditulis oleh siapa, ya, di dalam Alkitab dikatakan yang jelas ini diduga, ya, semuanya sudah dibuktikan, tetapi selalu kalau di dalam tafsir berkata bahwa diduga dan memang benar-benar, ya, ini ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 70 sampai tahun 100 Masehi, ya. Masehi dihitung daripada Tuhan Yesus lahir, ya, saudara-saudara. Jadi dari tahun, katakanlah tahun 100 Masehi sampai hari ini berapa tahun? Dan Alkitab tadi berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, saudara-saudara, ya. Kata terakhir, ya, sebetulnya penulisan kitab atau suratan Yohanes itu, ya, karena zaman dahulu itu begitu banyak sangat pengajaran-pengajaran sesat, ya, dan mereka para hamba-hamba Tuhan ini, para rasul-rasul mengingatkan supaya kembali kepada pengajaran yang sesungguhnya, saudara-saudara, ya. Lain cerita nanti kalau kita belajar tentang kitab Wahyu dan seterusnya. Tetapi kita fokus pada ini saja. Nah, saudara, artinya apa? Memang penyesat itu ada dari zaman dahulu, ya. Antikris itu ada dari zaman dahulu, ya. Tidak usah dibesar-besarkan, ya, memang ada dari dulu. Bahkan dikatakan tadi seorang antikris, seorang itu kan satu, ya. Lah terus yang lainnya pengikut, gitu, ya. Ada dari dulu. Definisi daripada antikris adalah orang atau golongan yang menentang, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus, atau tadi dikatakan menentang atau melawan, tidak percaya kepada Bapa dan Anak, ya, tentunya juga kepada Roh Kudus. Itu adalah orang-orang antikris, saudara-saudara, ya. Nah, jadi saya garis bawahi, ya, antikris itu memang sudah ada dari zaman dahulu. Sebelum kita Kristen, sudah ada orang-orang yang menentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus, begitu, ya. Nah, sekarang apa hubungannya COVID ini dengan antikris? Ya, saya hanya mau menjawab, ya, bahwa ada banyak tuduhan. Tetapi sebelum itu saya akan membawa saudara untuk kita membaca di dalam Amsal. Ambil Alkitab saudara, ya. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dikatakan,
orang bijak ya berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ya, jadi kita ada dikasih Tuhan pilihan, mau jadi bijak atau mau jadi bebal. Kalau orang bijak, hati-hati, dia menjauhi kejahatan, dia tidak suka aneh-aneh, saudara-saudara. Tetapi orang yang bebal, ya, dia akan melampiaskan nafsunya. Kata nafsu di sini adalah karena ketidaktahuannya sehingga dia ngawur hidupnya. Saudara. Dan sehingga apa? Dia merasa aman, tetapi sesungguhnya tidak aman. Ya, dia merasa secure, merasa enggak ada COVID, aman, enggak usah pakai masker, kita pergi ke gereja aja, kita ibadah, nyembah Tuhan, kita berpelukan, salam-salaman begitu, ya kan iman, kita punya iman gitu ya. Saya berharap kita semuanya, terutama untuk jemaat IHK, tidak ada yang berlaku seperti itu. Ya, kita jangan menjadi barisan orang yang bebal, tapi mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana, ya. Lalu di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-12, Alkitab kita berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ya, kita berharap kita jadi orang-orang bijak. Ada tadi sudah dijelaskan secara medis oleh Dr. Tony. Jadi kita mengerti COVID itu ada, caranya bagaimana. Memang vaksin bukan obat, tetapi adalah vaksin itu tadi dikatakan ada dua hal. Ya, kalau BioNTech, Pfizer tadi itu merekayasa. Jadi rekayasanya namanya mRNA itu ya, itu direkayasa, itu bukan virus sungguhan ya. Tetapi Sinovac ya, itu adalah melemahkan virusnya. Jadi virusnya itu dibikin setengah mati ya. Lalu dipurifikasi seperti apa ya, kita bukan bidangnya di situ, Saudara. Yang jelas disuntikkan nanti supaya apa? Supaya tubuh kita itu membentuk daya tahan. Begitu ya. Daya tahan tubuh, seperti hidup kita ini, saudara-saudara ya. Lalu ada tuduhan juga, kita tidak perlu vaksin. Vaksin darah Yesus itu sudah dahsyat. Saya mau tanya gimana darah Yesus saudara mau suntikkan dalam tubuhmu. Ya, ngeroh ya ngeroh, tapi jangan kebangetan. Ya, kalau saudara mau ngeroh, saya kira lebih baik sendiri dan jangan keluar-keluar di media sosial, karena itu mencelakakan orang lain. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya, saya marah-marah besar di salah satu acara, ya, karena acara itu harus didatangi banyak orang dan kemudian saya berkata semua orang yang datang harus rapid antigen, ya, dan ada orang berkata enggak perlu, silakan Anda sakit, nanti kami akan mengobati. Itu konyol menurut saya, ya, itu benar-benar konyol, ya. Memang belum ada obatnya, ya. Tadi dikatakan walaupun efikasi daripada efikasi itu apa ya? Efikasi itu kerjanya vaksin itu belum bisa 100%. Efektivitas lah efikasi itu ya. Sinovac itu baru 54%. Tapi adanya itu ya kita pakai. Begitu ya. Jadi mari kita hidup bijaksana, saudara-saudara ya. Tidak usah kita mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya. Ajaran-ajaran yang bukan berasal daripada Tuhan. Yang tidak berpengertian, yang tidak memiliki kebijaksanaan tadi. Ya. Sekali lagi, walaupun ini orang berkata segala macam, tapi dengarkan firman Tuhan. Pemerintah itu juga dibentuk seizin Tuhan. Alkitab berkata, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dukung program pemerintah, ya, supaya apa? Seluruh bangsa negara kita ini, Republik Indonesia ini, ya, jadi bangsa yang sejahtera, mengenal menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi garam dan terang, memberikan pengertian kepada mereka. Jangan kalau ngomong garam dan terang, keluar rumah enggak pakai masker. Ya. Lalu ya enggak apa-apa, ya. Enggak boleh begitu, ya. Lalu gimana tuduhan berikutnya? Ya, ada yang berkata bahwa vaksin ini mengandung apa? Enzim luciferase. Ya, ada banyak enzim. Ya, saudara, saya catat. Saya tadi buka-buka catatan saya. Enzim dalam tubuh kita itu macam-macam. Ada enzim amilase, ya, enzim protease, ada enzim lipase, ada enzim maltase, ada enzim macam-macam, laktose, sukrose, ya. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan Lucifer, ya? Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ya, kata Lucifer itu sebetulnya awalnya tidak dikenal di dalam
terjemahan bahasa Indonesia ya. Tetapi kalau saudara melihat lagi tentang kata Lucifer yang ditulis dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 ya. Di situ dikatakan, wah, engkau telah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Kata Lucifer tidak ada. Ya. Tapi kalau Anda melihat di dalam terjemahan King James Version, ya itu katakan itu ada kata Lucifer, ya. Nah, ada juga ya, di dalam Alkitab firman Allah yang hidup. Itu juga ada kata Lucifer, ya. Nah, saudara, jadi sebetulnya kita melihat Lucifer sendiri itu artinya apa? Ya, kadang-kadang kita jangan suka sedikit-sedikit setan, sedikit-sedikit terus kita salah pengertian. Karena kata Lucifer sendiri itu artinya sebetulnya terang. Ya. Lucifer itu sebetulnya adalah terang. Jadi seperti sesuatu yang fluoresen. Saudara tahu fluoresen? Ya, kalau Anda pergi dengan mobil begitu, lalu mobil di depannya saudara itu ada seperti seperti lampu atau stiker yang hologram begitu, lalu kena lampunya mobil saudara, maka hologramnya itu akan memancarkan sinar. Ya, nah seperti itu. Atau kalau saudara pernah dulu hidup di kampung seperti saya, itu ada namanya kunang-kunang. Ya, kunang-kunang itu dia akan bersinar di dalam kegelapan. Kenapa? Karena dari tubuhnya itu ya dia akan mengubah ya suatu zat, suatu enzim, sehingga zat dan enzim ini ya bersenyawa dengan udara ya dan membentuk sebuah sinar. Kata Lucifer sendiri itu artinya sebetulnya adalah sinar. Ya, makanya orang-orang medis, orang-orang yang saintifik yang belajar di laboratorium, ya dia mempelajari tentang namanya, memang benar ada namanya enzim luciferase. Tetapi pengertiannya bukan, ini enzim yang dimasukkan di dalam dalam vaksin COVID-19 kita harus menolak karena ada kata Lucifer. Ya, menurut saya terlalu dini kita menerjemahkan hal seperti itu. Ya, nah enzim Lucifer itu sebetulnya per definisi adalah suatu enzim heteropolimer. Ya, hetero itu banyak, poli itu banyak juga. Jadi heteropolimer yang mengkatalis perubahan energi kimia menjadi energi cahaya seperti kunang-kunang itu loh. Ya. Jadi kenapa bisa seperti itu ya? Dia bereaksi dengan O2 dengan udara. Ya, kalau ada orang lab pasti tahu. Ya. Nah, jadi belum tentu kata Lucifer itu menyebut setan. Ya. Belum tentu, karena kalau sudah melihat di dalam Alkitab, ya, kata terang itu bukan hanya berarti Lucifer atau Lucifer itu hanya pada setan saja, oh tidak. Ya. Nah, di dalam Alkitab yang rekan-rekan Katolik ya terutama, itu ada namanya Alkitab Vulgata. Ya. Anda akan jelas mempelajari di sana, tapi kita tidak belajar itu. Habis waktu kita nanti. Ya. Tapi yang jelas, saudara harus percaya ya bahwa di dalam vaksin itu tidak ada yang namanya dimasukkan DNA-nya 666, tidak ada dimasukkan enzimnya Lucifer masuk ke situ, supaya apa? Kita yang disuntik oleh vaksin itu, lalu tiba-tiba kita menjadi apa? Tiba-tiba kita menjadi seorang pengikut antikris. Ya. Dan Tuhan akan murka memasukkan kita ke neraka semua gara-gara vaksin. Begitu. Ya. Tidak, saudara. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ya, saudara nanti bisa membaca ya gimana sih sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam Alkitab kita, terutama dalam kitab Wahyu. Ya, ada tanda pengikut Kristus, pengikut antikris itu ada tanda di dahinya, di tangannya ada chip, begitu. Lupa itu kan chipnya bisa diekstrak, ya, lalu dimasukkan ke cairan, ya, virus apa cairan vaksin itu lalu disuntikkan ke kita, Pak. Sehingga di mana-mana akan kelihatan. Ya iya, itu untuk mendeteksi pada awalnya, saudara. Tetapi kita tidak bicara tentang itu. Yang penting, saudara harus percaya bahwa ini adalah teknik menyelamatkan diri sendiri terhadap pandemi dan teknik menyelamatkan banyak orang di seluruh dunia ini. Ya, kalau tentang chip, ya saudara baca Alkitab itu jangan letterlocks. Ya, baca Alkitab itu ada yang tersurat dan yang tersirat. Ada orang berkata bahwa chip itu maksudnya adalah
ditaruh di kepala. Kata kepala itu pikiran kita. Ya, kalau Anda punya handphone, ya punya handphone seperti ini, apakah tidak ada chipnya? Ya, apakah itu tidak di tangan saudara? Nggak ada orang pakai handphone ditaruh di perut begitu, nggak ada. Lalu halo gitu nggak ada. Ya, jadi di tangan semua chip, saya kira seluruh orang di dunia memakai chip, ya kan? Bahkan kalau Anda membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, saya bacakan ayat yang ke-15, ya. Kitab Wahyu 13 ayat yang ke-15. Alkitab kita berkata seperti ini. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya. Saya hanya akan menggarisbawahi pada kata patung binatang yang bisa berbicara. Ya. Dulu saya berpikir, oh Tuhan kalau begitu, nanti di akhir zaman itu, saudara hati-hati ya. Belajar kitab Wahyu, karena Wahyu itu ya masuk dalam golongan namanya kitab apokalipto atau apokaliptik, tidak bisa diterjemahkan begitu saja. Ya, latar belakang ditulisnya kitab Wahyu, saya kira para teolog ngerti, ya, seperti apa latar belakangnya itu. Apakah betul-betul seperti itu? Ya mungkin iya, yang mungkin tidak. Saudara. Nah, saya dulu berpikir, wah nanti ada patung, nanti bisa berbicara. Saudara, handphone kita itu loh adalah teknologi siren. Ya. Google itu ada namanya Google Map apa segala macam, saudara tinggal ngomong, ya misalnya saya mau panggil Ko Fendi gitu dari handphone saya. Fendi, ya dia langsung mendial Fendi. Jadi dia mengikuti apa yang saya perintahkan. Kalau Fendi tidak ada di situ atau terhapus, dia akan ngomong dengan saya, delete aja. Saya dulu berpikir, wah, tapi sekarang saya baru mengerti bahwa itulah teknologi. Saudara-saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang, maaf ya, yang hidup itu letterless ya. Tuhan Yesus sendiri tidak letterless. 1 tambah 1 itu belum tentu 2. Buktinya 5 roti 2 ikan. Yesus mengangkat ya dan mengucap berkat, dibagi-bagikan. Yang makan berapa? 5.000 orang itu yang laki-laki, belum anak-anak dan ibu-ibu. Sisanya berapa bakul? 12. Kalau hitung-hitungan logika tidak masuk akal. Jadi lihat sesuatu, maaf ya, jangan hanya dari letterless. Jangan kita tidak berpengertian lalu kita menjadi orang-orang yang justru menjadi malapetaka bagi orang lain. Saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di gereja IHK memperingatkan kepada kita semuanya, terutama kepada jemaat-jemaat IHK. Mari ya, siapkan diri kita untuk kita menerima yang baik, menerima perubahan dalam hidup kita ini. Semua berubah. Inovasi harus terjadi. Ya, saya berkata dalam khotbah-khotbah saya beberapa waktu yang lalu, Tuhan pun berinovasi. Ya, coba kalau tidak sampai hari ini kita menggunakan hukum Taurat terus kan? Jangan ini, jangan itu, jangan semuanya isinya jangan. Semakin manusia dilarang, maka semakin manusia tuh melanggar larangan itu. Ya, coba kalau nggak percaya anak-anak sekarang itu, ya Anda punya anak, Anda kasih tahu, nak, jangan main handphone terus. Kata-kata jangan main handphone terus. Nanti matamu bisa rusak. Itu malah disuruh dia main handphone terus. Dia akan bikin kacamata atau cari kacamata yang minimal radiasinya sehingga tetap dia main terus. Sehingga waktu Anda datang ke kamarnya dia, nak kok masih main handphone? Loh iya kan sekarang pakai kacamata anti radiasi. Mati kita. Mau ngomong apa kita? Iya kan? Jadi makanya berat hukum Taurat itu, saudara. Lalu Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, perhatikan, ya, maka Bapa mengutus anaknya dalam pribadi Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi daging. Itu inovasinya Tuhan. Ya, dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan, ini inovasinya Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu berinovasi, Tuhan itu memang Tuhan itu mengasihi kita, ya. Tetapi cara itu boleh berubah, saudara. Dan kita tidak boleh jadi orang yang ingin kembali kepada zaman batu. Oh ada chip, ya ada ini ada itu. Ya kalau saudara tidak mau ada chip, nggak usah pakai handphone. Kalau Anda menghubungi saya pakai telepati aja. Pak Paulus, dengarkan saya. Dulu kalau di kampung itu ya belum ada handphone begitu,
ya lalu anaknya merantau di kota itu, ya ibu-ibu atau mbok-mbok di kampung itu memanggil anaknya ya dari gentong. Tahu gentong? Ya gentong itu tempat air tempayan begitu, isinya air, dipanggil anaknya di situ, misalnya anaknya namanya Tarjo gitu. Tarjo, mama kangen gitu ya. Ya kalau saudara mau pakai itu, kan orang berkata semenjak kapan obatmu habis kan gitu ya. Iya kan? Jadi mari kita ikuti teknologi. Yang penting, saudara, tadi dikatakan ada pengurapan di dalam hidup kita. Karena pengurapan itu membedakan kita. Ya, kembali lagi kepada chip. Bukankah anak Tuhan nanti juga di dalam Alkitab, di kitab Wahyu dikatakan, ya pengikut Tuhan itu juga nanti memiliki meterai. Ada meterai di jidatnya. Nah, kalau saudara mempelajari ini lalu berkata letterlek, lu meterainya yang berapa ribu, Pak? Dijual yang 6 ribuan itu, Pak, gitu ya. Ditempelkan di dahi, ya tidak bisa begitu. Ya, kata dahi itu jidat, kata jidat itu di dalam jidat ada pikiran. Ya, kenakanlah pikiran Kristus, pakai meterai firman Tuhan. Gitu loh maksudnya. Ya kan? Jadi jangan kita sedikit-sedikit sok begitu ya. Maaf, banyak orang yang sok, tapi ujungnya pada kebinasaan. Kita membuka semua informasi, kita rendah hati, lalu kita uji berbagai macam pengajaran. Roh Kudus nanti akan memberikan kepada kita iluminasi. Selamat hidupmu di dunia ini dan mati masuk surga dalam nama Yesus. Amin. Ya, jadi ini telaah kita dari Alkitab ya. Jadi jangan saudara-saudara sok ya atau terlalu berani ya mengatakan sesuatu yang bukan pada bidang saudara-saudara ya. Enzim itu apa ya? Tadi kalau kita bicara tentang enzim luciferase ya, lucifernya sudah kita bahas. Sekarang enzimnya itu apa? Enzim itu ya sebenarnya enzim itu biokatalisator ya. Kalau saya dulu di laboratorium ya, apa tuh katalisator? Suatu zat yang bisa mempercepat lajunya reaksi kimia ya. Ya itu macam-macam ya. Apa itu? Ya katalisnya, katalisatornya ada H2SO4, asam sulfat gitu ya. Ada natrium hidroksida, ada kalium hidroksida, ada HCl, asam klorida ya, dan macam-macam garam-garaman ya, CH3ONA, ada CH3OK dan seterusnya. Ya, itu adalah jenis-jenis katalisator. Ya, jadi begitu pelik dan mereka juga dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk menemukan daya tangkal atau penangkal-penangkal satu pandemi itu. Bukan mereka mok-mok-cong di laboratorium. Ya, bukan mereka, oh kira-kira ini seperti kita para orang Kristen sukanya mengira-ngira. Tuhan bicara dengan kita. Waktu saya di kamar mandi tadi Tuhan ngomong. Ngomongnya piye? Wong ngomong kok selalu di kamar mandi. Ya kan? Sekali-sekali pas Tuhan mau ngomong itu pada waktu kita berdoa menyembah itu, lalu Tuhan bicara di dalam hati, diteguhkan dengan firman, itu kan lebih intelek. Ya kan? Waktu saya masuk ke mobil lalu Tuhan ngomong. Oke lah, saksinya siapa? Ya, Alkitab itu juga perlu saksi loh. Saudara kalau menyelidiki Alkitab, ya seperti tadi kita baca di dalam 1 Yohanes, saksinya siapa? Itu para teolog itu semuanya mempelajari itu. Ya, jadi bukan hanya mok-mok-cung. Perhatikan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Gimana kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar? Kita akan mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang menyesatkan kita. Ya, harapan saya dengan 2 pengertian ya tadi dari medis secara saintifik dan telaah singkat dari Alkitab ini, saya berharap kita memiliki iman yang kuat, tegak tercacak di tengah-tengah dunia ini. Yang penting kita ada dalam pengurapannya Tuhan. Katakan sama-sama pengurapan Tuhan. Amin. Maka itu sebelum kita akhiri, saudara, nanti kita akan sambung minggu depan kalau masih ada waktu, ya maksudnya kalau kita tidak membahas yang lain ya, kalau dirasa nanti banyak pertanyaan kita akan sambung ya, karena ini asik dan saya ngomongnya juga senang ya, karena ini bidang saya begitu ya, saudara-saudara ya. Tapi kalau dirasa cukup ya, kan kita ganti tema yang lain. Sebetulnya Miracle is Free bukan pekerjaannya membahas ini ya, tapi paling tidak kita mengerti supaya kita tidak menjadi orang yang tadi dikatakan orangnya apa? Bebal. Ya, kita menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana kan jauh Pak, yang dekat kan bijak sini, bukan. Ya, yang penting kita menjadi orang yang mau belajar bersama-sama. Kita menjadi garam dan terang.
bentuk cinta kasih kita kepada sesama. Mari kita hidup sehat. Sehatlah rohanimu, sehatlah jasmanimu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menjadi agen-agen kasih sayangnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya, puji Tuhan. Kita tundukkan kepala dan setelah itu saya akan berdoa buat teman-teman yang mungkin membutuhkan dukungan doa. Ya, mungkin ada yang juga terpapar virus, jangan malu-malu. Virus corona itu bukan karena saudara berbuat dosa. Ya, juga banyak hamba Tuhan yang tidak berbuat dosa lalu dipanggil Tuhan karena kena virus corona. Ya, itu semua diizinkan Tuhan. Kalau nggak diizinkan Tuhan, tidak mungkin saudara bisa kena, itu tidak mungkin, ya kan? Makanya itu sebisa-bisanya jaga diri. Kalau sudah jaga diri baik-baik, lalu kena, ya sudah, mau apa, ya kan? Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan dari sisi Alkitab tentang apa yang terjadi, yaitu penolakan-penolakan banyak sekali tentang vaksin COVID-19. Kiranya kuasa hadirat dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami perubahan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tanpa kami melepaskan diri dari pengurapan itu, dan kami tetap ada dalam pengurapan, maka kami akan diselamatkan di dunia ini dan masuk surga dalam nama Yesus Tuhan. Berkat-Mu limpah atas kami semuanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada host, Pastor Fendi Samsudin. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya jawab atau dijawab yang lain? Silakan. Dari Facebook cuma ada permohonan doa, Pak, dari Bapak Suharno Gideon. Pak, mohon bantu doa Pak Pendeta untuk Bapak saya. Tuhan beri kesehatan. Amin. Oke. Sama Bu Ice. Tuhan, dan terima kasih untuk doanya. Hasil swab kemarin negatif, dan mohon doa agar swab kedua nanti hasilnya juga negatif. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, Ci Ice ini kena COVID 2 kali, ya. Pertama disembuhkan, ya, sebetulnya OTG ya, orang tanpa gejala, ya. Tapi diizinkan lagi kena, ya. Dan tadi siang sudah telepon sama beliau dan sudah negatif, ya. Cuman dari kantor menghendaki dia harus tes lagi yang kedua supaya diizinkan masuk dan bisa bekerja sebagaimana biasanya. Kita berdoa buat Ci Ice dan berdoa buat Pak Gideon Suharno tadi, ya, Suharno Gideon. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Ice. Terima kasih untuk berita yang luar biasa karena dia sudah negatif dari virus COVID-19, hasil laboratorium yang sudah mengatakannya. Kami berdoa supaya tes yang kedua, karena kantor menghendaki demikian, juga negatif dalam nama Yesus. Beliau sehat bersama dengan suaminya dan kedua anaknya, diberkati Tuhan, semuanya sehat, semuanya baik, rukun, damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat ayah daripada Pak Suharno Gideon, sembuhkan dari sakit penyakitnya, karena ayahnya sudah tua. Kami berdoa biarlah masa tuanya ini beliau semakin mencari Tuhan, dan ada juga damai sejahtera-Mu meliputi daripada ayah daripada Pak Suharno Gideon. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada yang lain? Ko Fendi? Sudah suka. Buat teman-teman yang ada di Zoom, saya sudah membuka pembahasannya. Oh, itu Bu Ripka tadi kasih tahu ya di chatbox. Puji Tuhan, sekarang Bapak Evangelus Usman Gunadi sudah ada bersama kita. Shalom. Oke. Malam Pak Usman. Kalau gitu Pak Usman Gunadi, ya, tadi Ibu Ripka sudah berkata kepada saya akan menyaksikan sesuatu, ya, apa yang terjadi buat beliau. Ya, sekaligus kita kenalan dengan beliau. Silakan Pak Usman. Shalom Bapak Ibu, Bapak Pendeta Paulus Eko yang terhormat, yang terkasih. Shalom. Saya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan melalui Ibu Ripka Hartini. Saya ingin memberikan satu kesaksian yang barusan terjadi 2 hari yang lalu. Saya kebetulan
Saya Timotius Usman Gunadi. Saya itu kebetulan sering ke Bandung karena di Bandung ada keluarga, anak-anak di sana juga. Jadi saya tinggal di Jakarta. Waktu jalan ke Bandung, saya bersama istri berdua. Kemudian istri biasa belanja di pasar di Bandung. Terus kemudian setelah itu kita mau pulang. Nah, kemudian di persimpangan di Jalan Gardu Jati di Bandung itu, mobil-mobil penuh sekali, padat sekali. Saya bawa mobil, terus kemudian saya nyetir, berhenti lama. Terus kemudian mulai sepi, orang bilang klakson, jalan. Oke, saya jalan, entah bagaimana, seharusnya jalan seperti biasa, mobilnya kok sepertinya macet gitu. Jadi saya tekan gini, ternyata masuk ke R. R itu artinya return kan. Jadi begitu saya gas, mobilnya mundur, menabrak mobil yang di belakang. Ceger gitu kan. Terus kemudian orang pada ribut. Waduh, saya stres juga. Saya bilang istri saya, Mam, bagaimana nih, Mam? Terus kemudian dipegang lagi. Terus kemudian entah bagaimana, karena stres saya terdorong lagi. Mobilnya nabrak ke belakang lagi. Ceger 2 kali, Pak. Sampai begitu stres, sampai akhirnya orangnya turun, ibu-ibu turun. Bagaimana? Saya bilang, oke Bu, tenang Bu. Saya tidak akan melarikan diri. Mari kita ke pinggir, oke. Jadi saya turun. Pelan-pelan saya belokkan, tapi sambil belok jalan, terpikir di kepala saya, aduh, saya harus ada pengganti mungkin 2 juta, mungkin 3 juta ya. Aduh, bagaimana nih ya? Kemudian tanpa sadar saya berjerit, Tuhan, tolong gitu kan. Saya minta pertolongan Tuhan ya. Terus kemudian akhirnya saya berhenti turun, saya ketemu si sopirnya, saya tanyakan, Pak sopir, bagaimana keadaan mobilnya? Sopir tuh mencari-cari mana yang tadi saya tabrak 2 kali itu ya. Tapi inilah mukjizat Tuhan terjadi. Mobil itu mulus, tidak ada kentop, tidak ada cacat, Pak. Ya. Jadi terus kemudian akhirnya saya puji Tuhan. Saya bicara, si ibunya udah telepon suaminya, Pak, mobil kita ditabrak sama orang, minta ganti kan? Begitu. Terus kemudian saya datang ibunya, saya minta KTP kan gitu. Saya bilang saya orang dari Jakarta Bu. Oke. Terus kemudian, saya bilang Bu, tolong dilihat mobilnya aja. Mana? Saya bilang nggak apa-apa kan? Mana mungkin nggak apa-apa. Panggil supirnya panggil. Mana yang rusak tadi? Supirnya lihat-lihat dengan perlahan berkata, nggak ada yang rusak Bu. Hah? Jadi izinlah si ibunya kaget, saya sendiri surprise gitu ya. Ternyata doa yang singkat dalam keadaan kepepet gitu, Tuhan dengar. Dan itu mobil yang 2 kali saya tabrak ke belakang dengan begitu keras. Tidak ada cacat Bu. Sehingga akhirnya saya dilepaskan dari biaya untuk penggantian. Ya, jadi mungkin itu cerita singkat saja, tapi disitulah saya lihat dalam keadaan kepepet, ketika kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan melakukannya. Puji Tuhan lah. Itu mungkin singkat aja yang saya dapat saksikan bahwa satu kejadian yang begitu cepat, singkat, begitu menjatuhkan hati, tapi kemudian ketika kita minta tolong Tuhan, Tuhan dengar dan saya diselamatkan seperti itu. Dan saya bebas bisa pulang ke Bandung tanpa keluar apa-apa sedikit pun juga. Puji Tuhan. Itu aja Pak Paulus, Pak Ibu Hartini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita berikan aplaus ya buat Pak Timotius Usman Gunadi. Haleluya. Doa yang kepepet judulnya ya. Itu bagus sekali ya. Besok bisa masuk di media sosial. Judulnya Doa yang Kepepet. Ya. Memang Tuhan itu dahsyat ya. Tapi jangan ulangi lagi ya Pak. Nabrak lagi ya. Iya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Timotius Usman Gunadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama dengan keluarga. Ya, Ibu Ripka juga terima kasih ya, luar biasa. Saya kembalikan lagi kepada Ko Fendi, silakan. Iya, saya tadi baru dapat update Pak dari Facebook ini dari Pak Dedi ya. Pak Gembala, tolong dukung doa untuk paman saya, namanya Cun Sakti, sedang dirawat di rumah sakit perut katanya. Terima kasih. Oh, pamannya Pak Dedi. Bapak Pendeta Rudi Wijaya ada enggak nih? Tolong berdoa buat pamannya Pak Dedi supaya Tuhan sembuhkan dari sakit perut, ya. Silakan Bapak Pendeta Rudi Wijaya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya oleh imannya
Dia memanggil nama Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Dia berteriak meminta pertolongan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya otoritas kuasa Tuhan terjadi pada malam hari ini oleh karena imannya. Dia memanggil nama Yesus. Dia berseru meminta pertolongan. Maka kuasa Tuhan tercurah pada malam hari ini. Tutup bungkus dia Tuhan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami percaya ketika dia berseru, mujizat itu sudah terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Mujizat sudah terjadi, pasti sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Rudi Wijaya sudah mendoakan pamannya daripada Pak Dedi. Ada lagi? Ko Fendi? Ada Ibu Yeni nih, Pak. Pak, tolong dukung doa saya juga. Biar saya, buat saya biar saya kuat lewatin dan lawan COVID. Hasil PCR juga bagus. Yang tadi pesan Bu Ye. Bu Yeni Jin ya. Oke, saudara, jadi Bu Yeni ini juga diizinkan Tuhan kena ya positif corona ya, tapi beliau tidak sakit, artinya ya biasa ya. OTG, kita berdoa buat beliau supaya Tuhan sembuhkan dan juga keluarganya juga dijagai Tuhan ya, nggak ada yang ketularan begitu. Mari kita tundukkan kepala. Saya sendiri akan berdoa buat Yeni Jin bersama dengan keluarga. Kita angkat tangan kanan kita. Berdoa dalam nama Yesus buat Yeni Jin yang laboratorium sudah memberikan hasil dia positif COVID-19. Kami berdoa Tuhan supaya anugerah-Mu turun atas Yeni Jin dan daya tahan tubuhnya bisa berangsur-angsur naik sehingga mengalahkan virus COVID-nya dan sehingga dia bisa sembuh dalam nama Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat suaminya, Ko Hitem, juga dengan kedua anaknya dan mertuanya dalam nama Yesus, supaya semua dijagai Tuhan, keluarga ini tidak ada gangguan sedikit pun, baik dari sakit penyakit virus dan atau apapun namanya, dalam nama Yesus, ada penjagaan penyertaan Tuhan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kuasa perlindungan dari Yesus melindungi keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga. Besok kami akan mendengar mujizat terjadi. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ada yang agak sedikit flu, pilek itu jangan main-main ya sekarang ya. Tetap paling tidak harus rapid antigen ya. Rapid antigen kalau di dekat rumah saya di Citra 6 itu bayarnya cuma 185.000 ya. Jadi rapid antigen itu hidungnya dicolok gitu loh ya. Jadi nanti ini spesimennya ini nanti dikasih reagen gitu, nanti ada hasilnya negatif atau positif gitu ya. Jadi bukan dicoloki sampai sakit tuh, biasa-biasa aja. Itu jadi jangan terlalu takut ya. Ada juga metode yang pakai rapid test pakai serologi itu ya, pakai darah itu ya. Jadi apapun kita jangan takut ya. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau ada yang terpapar, jujur saja ya, harus jujur. Terutama jemaat IHK harus jujur dengan gembalanya. Ya. Nanti kita akan arahkan bagaimana caranya, paling tidak tim pendoa IHK berdoa, bukan mendatangi rumahmu ya, tapi berdoa ya. Doa orang benar seperti tadi Pak Timotius Usman Gunawan. Doa orang benar bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa kepepet dijawab Tuhan dalam nama Yesus. Iya kan? Itu bukti loh. Miracle is free. Ya, coba kalau nggak ada miracle, bayar paling tidak 2 juta ya Pak ya. Coba 2 juta kasihkan saya. Kita bisa makan sate sama-sama Pak Usman ya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Ko Fendi, masih ada yang lain atau tidak? Ide Ibu Serafin Pak. Ibu Shalom Serafin. Pak, puji Tuhan. Saya sudah pulih, tolong bantu doa untuk pernikahan saya dan untuk calon dari Pakistan ke Indonesia dan supaya border WNA dibuka kembali. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ini Ko Fendi sendiri yang doain dia ya. Jadi ngomong dari kemarin ya, kemarin ngajar itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Bayangkan 9 pagi sampai jam 5 sore itu ngomong terus gitu. Ngajar tentang okultisme gitu ya. Jadi agak capek sedikit. Mari Ko Fendi doakan.
Bu Serafin. Oke, mari sama-sama berdoa untuk Bu Serafin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami mendengar kabar sukacita kalau Bu Serafin, Ci Serafin telah disembuhkan, telah pulih. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa memelihara kehidupannya, memberikan kesehatan, supaya dia kembali bisa beraktivitas, melayani Tuhan, dan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kerinduannya, cita-citanya, untuk menikah. Kami berdoa biarlah Tuhan yang membuka jalan tahun ini diberikan kemudahan buat calon suaminya Tuhan yang dari Pakistan untuk bisa datang ke Indonesia. Dan kami berdoa biar seturut kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Terima kasih. Kami juga berdoa biar setiap apa yang direncanakan oleh Ci Serafin sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan dan terjadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Imani, Serafin ya pasti akan ada mujizat ya. Kalau kamu sudah disembuhkan Tuhan, ya pasti mujizat itu tidak akan berhenti sampai di situ. Ada mujizat berikutnya. Puji Tuhan. Dari Palangkaraya ada kawan saya yang melambaikan tangan ya, namanya Pak Alison Suparto Adi. Coba tolong dibuka wajahnya, saya sudah kangen dan rindu kepada Anda Pak Alison. Kalau diizinkan saya melihat wajahmu, coba Pak Alison Suparto Adi dari Palangkaraya. Oh, kok hanya tangan yang keluar ya. Oke. Pak Alison bisa diambil. Oke, Ya, Pak Alison sudah ada. Pak Alison sudah mau menampakkan diri. Kita tunggu dalam hitungan ke depannya. Mari Pak Alison. Shalom Pak Alison. Shalom. Puji Tuhan. Aduh, nggak bisa. Masih baru pertama ini saya. Oh gitu. Jadi ya, jadi banyak baru belajar ininya nih. Saya pakai bahasa Banjar, saudara ya. Ini kan apa-apa Pak Ai. Gitu. belum familiar lagi pakai Zoom ini. Oh, ya enggak apa-apa. Nanti minggu depan, Kamis depan bisa ikut lagi Pak. Nanti baik. Kita ajari siangnya gitu ya. Baik. Semua baik Pak Alison ya, diberkati Tuhan semua ya, sehat ya. Baik, terima kasih ya. Tuhan. Salam buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Amin. Dari Surabaya ada kawan saya Ibu Inge ya. Apakah berkenan untuk menampilkan wajahnya? Ibu Inge. Tidak ada respon. Oke, Banjarmasin, Lingling, bagaimana? Sudah kering? Tidak ada banjir lagi? Banjarmasin? Ya, Shalom. Lingling, bagaimana? Sudah tidak banjir kering, lagi? Kalau malam masih ada airnya naik pasang. Oh, kalau malam pasang, kalau malam pagi? Pasang airnya mulai jam 7 itu pasang sampai tengah malam. Oke, ya tapi sudah bisa melakukan aktivitas ya. Masih bisa dijalanin. Oke, puji Tuhan. Ya, jaga kesehatan dan tetap berdoa, berjaga-jaga. Ya, puji Tuhan. Iya. Pak Vila dari Bogor, apakah ada bersama kita? Shalom. Shalom, puji Tuhan. Gimana kabarnya Bogor? Ya, luar biasa ya. Tuhan baik. Puji Tuhan. Semua baik, sehat? Oke, puji Tuhan. Salam buat keluarga, salam juga buat jemaat IHK yang ada di Bogor ya, Pak Vila, Bapak Pendeta Muda Vila Alasi. Suaranya kurang jelas karena jaringannya putus-putus enggak? Oh gitu. Oh ya, enggak apa-apa. Yang penting iman kita tidak putus-putus ya Pak Vila ya. Puji Tuhan. Imannya tetap nyambung. Saya kira itu dulu yang mungkin ya, atau Pak Fendi ada yang mau disampaikan? Enggak ada Pak, sudah Pak. Oke ya. Teman-teman, karena sudah cukup dan kita sudah melihat paparan-paparan, bukan paparan virus ya, paparan pengertian tentang vaksin ya, dari sisi medis dan telah ada di sisi Alkitab ya. Saya berharap
dengan kita memiliki sebuah pengertian yang benar, kita bisa bertindak bijaksana, ya. Kita juga bisa menolong yang lain, ya. Nah, saudara, hidup sehat, ya, jangan semua pakai bahan-bahan kimia atau obat-obat kimia. Saudara bisa menjaga diri dengan obat-obat herbal, ya. Saya itu kemarin sedang order kapsul daun kelor, ya, 500, ya. Nanti kalau bagus nanti saya akan bagikan, gitu ya. Jadi saya mau bagiin sama jemaat-jemaat, ya, karena daun kelor itu bagus banget. Dan juga 500 biji daun apa yang pahitnya luar biasa itu sambiloto, ya, sambiloto, ya. Jadi itu nanti akan saya trial dulu, saya akan minum, ya, bagus, nanti saya akan bagikan semuanya. Kira-kira begitu. Nah, karena waktu sudah selesai, kita akhiri, ya, dan saya minta, tadi Pastor Daniel sudah berdoa, Pastor Fendi sudah berdoa, Pastor Ripka Hartini sudah berdoa, Pastor Budi Wijaya sudah berdoa. Saya minta Pastor Villa Alasi dari Bogor menutup dalam doa pada pertemuan kita malam hari ini. Saya persilakan Pastor Villa berdoa, tolong di-unmute. Ya, silakan. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan. Kami bisa melakukan Miracle is Free malam ini dengan baik. Biar setiap paparan firman Tuhan yang sudah kami dengar itu memberikan kekuatan bagi kami untuk bagaimana kami mengerti dan menjalani kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan tetap atas kami semua hamba-Hamba-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, memberkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam ini. Kami mengucap syukur buat acara ini, biar semuanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Pastor Paulus Eko Dianto yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biar semua yang dikerjakan dalam pelayanan, untuk pengembangan pelayanan IHK Ministry, biar semuanya Tuhan baik. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir dan mengikuti acara ini. Juga Tuhan memberkati mereka. Biar hari-hari akan datang sama-sama kita mengikuti acara ini dengan tatap muka, dengan sehat, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Mengucap syukur kami akhiri persekutuan kami malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apakah ada foto, Pastor Fendi? Oke, saya foto ya Pak ya. Oke, buat teman-teman yang ada di Zoom, bisa dibuka videonya mungkin. Saya akan mengabadikan Pak Hani, Bu Inge, Pak Ramon, Pak Joel. Oke, semuanya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Kamis mendatang untuk ibadah Miracle is Free. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa. Jaga kesehatan rohani, juga jaga kesehatan jasmani kalian semuanya. God bless you. Salam IHK.